Berikut Mazmur 105 ini ada lagunya yang sangat berkesan di hati saya. Nah, saudara-saudara, siapa di antara kita yang pernah lupa? Ada yang biasa lupa kacamata, dicari-cari padahal ada di kepala. Pasti ada mungkin ada yang pernah mengalami hal demikian, mencari-cari kacamatanya ternyata ada di kepalanya. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini waktu masih prakterin dulu di PLN Polewali? Saya di mobil hendak pergi bekerja, saya turun ke ban karena lupa tang. Ternyata itu tang yang saya cari-cari bersama dengan teman-teman di gudang. Ternyata ada di kantong celana saya, di kantong celana belakang. Ini contoh-contoh bahwa manusia itu sering lupa. Ada juga yang mau ambil sesuatu di kamar, lalu masuk di kamar, ternyata dia lupa apa yang mau diambil. Saudara-saudara, Daud memulai Mazmur ini dengan seruan bagi dirinya sendiri, bagi jiwa dan batinnya. Dikatakan di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batin. Itu di ayat 1 dari pokok bacaan kita sore ini. Daud meminta dirinya memuji Tuhan bukan dengan mulut, bukan dengan perasaan saja, tetapi dari jiwa dan batin. Pujian dari hati yang dalam, pujian dengan totalitas hidup. Jadi pujian itu bukan hanya di mulut, tetapi itu lahir dari dalam hati yang paling dalam. Jiwa adalah pusat kehidupan, sehingga pikiran bisa pikun dan lupa, tetapi jiwa yang mengenal Tuhan membuat kita tidak akan lupa kebaikan Tuhan atau kebaikan-Nya. Nah, apa saja kebaikan Tuhan yang tidak boleh dilupakan? Yang paling mendasar yaitu pengampunan atas dosa. Itu tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, yaitu pengampunan atas dosa kita. Dan yang kedua adalah pemulihan dari penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit batin, dan ada juga pemulihan secara total jasmani dan rohani. Kemudian yang tak kalah juga pentingnya, selain yang di atas tadi yang paling pokok, yaitu kesuksesan dalam dunia usaha, kesuksesan di dunia pendidikan, dan kesuksesan lain yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita. Dalam pertemuan kita saat ini, dalam sukacita bersama dengan keluarga di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan keluarga tadi, ada 3 hal pokok yang paling mendasar disebut oleh keluarga di sini, yaitu Mama Milen bisa terangkat ketika ini luar biasa kasih Tuhan yang berlaku di dalam keluarga di sini, terus bagi Ibu Kekasih Mama Milen. Semua orang membutuhkan pekerjaan, semua orang memasukkan lamaran pekerjaan, dan ternyata yang salah satu yang dipilih oleh Tuhan adalah Mama Milen. Ini perlu kita syukuri terus bagi pribadi dan keluarga di tempat ini, karena tidak semua orang bisa diangkat menjadi abdi negara. Kemudian yang kedua, Mama Milen juga bisa lulus dari S2 di IAIN Toraja. Ini juga suatu perlu kita syukuri atas keberhasilan pendidikan saudara kita ini. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah bisa melaksanakan yudisium di kampus di IAIN Toraja dan resmi menyandang gelar MTH atau Master Teologi.
bidang bidang pastoral konseling, jadi bukan kependetaan tapi bidang pastoral konseling. Kita bersyukur karena di tengah kehidupan gerejanya, di tengah kehidupan keluarga besar dan bangsa dan negara, bertambah lagi satu orang yang sukses dan seperti disampaikan oleh keluarga tadi ya, tidak semua orang bisa menjadi bisa menyandang yang namanya master pendidikan, master di bidang gereja. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Tua Milen yang di Lembeng bisa bertambah lagi usianya yang ke-65 tahun. Nah, luar biasa kasih Tuhan dari Muhammad Tua Milen yang larangan non debata umurnya 1 tahun. Ini bukan suatu hal yang mudah kita dapatkan, tetapi ini anugerah Tuhan yang terindah dalam kehidupan setiap manusia, bisa bertambah usianya. Dan si dua buku basai dua kali lande di bikin ibu panimu, tetapi ada juga benarnya dua lande di Muhammad Milen, karena sudah lebih dari 50 tahun. Dan kalau menurut saya umur yang pertengahan umur manusia ya 40-an kalau untuk zaman sekarang, tapi luar biasa sampai hari ini ya Muhammad Milen bisa mencapai 65 tahun, dan pasti tidak semua orang bisa mencapai umur seperti ini. Ini salah satu hal yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita dan tentu sebagai keluarga ini. Ini juga menjadi perayaan kasih setia Tuhan yang menyertai langkah demi langkah dalam perjuangan baik pekerjaan, pendidikan, dan juga umur panjang. Segala pencapaian ini jangan lupa ini tercapai bukan karena kekuatan sendiri, tetapi Tuhanlah yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kekuatan dan jalan keluar saat menghadapi kesulitan selama studi, memberikan jalan keluar sehingga kita bisa terangkat menjadi abdi negara, dan Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan umur panjang bagi kita.